Selamat pagi semua. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang penerapan bilangan kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada video ini, kami membahas terkait peran bilangan kompleks dalam penggunaan teknologi medis dan analisis serta desain sistem listrik AC. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Heni Noviani Manik, dan kedua rekan saya, Indah Syah Ayu Andari dan Febriana Rajmawati. Selanjutnya, kita masuk ke topik pembahasannya. Bilangan kompleks merupakan alat matematika yang menggabungkan bilangan imajiner dan nyata. Menurut Hidayat Sardi, pada tahun 2005, bilangan kompleks dapat dinyatakan sebagai pasangan terurut dua bilangan real. Bilangan kompleks juga merupakan konsep matematika yang telah memainkan peran penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di kehidupan sehari-hari. Berikut adalah implementasi dari bilangan kompleks yang kelompok kami bahas. Yang pertama itu pada teknologi medis, yaitu CT scan, dan yang kedua pada sistem listrik AC. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, pada bagian selanjutnya yaitu mengenai teknologi medis. Beberapa teknologi medis yang berbeda digunakan untuk mencitrakan tubuh manusia atau berfungsi untuk menegakkan diagnosis disebut dengan pencitraan medis. Nah, pencitraan medis berkaitan dengan teknik dan proses dalam membuat citra dari tubuh manusia untuk keperluan medis dalam menemukan, memeriksa, atau mendiagnosis penyakit. Alat-alat yang digunakan untuk pencitraan diantaranya ada CT scan, MRI, mamogram, dan lain sebagainya. Pada video ini yang akan dibahas yaitu CT scan. Pada CT scan, alat tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran dari bagian tubuh, seperti mendeteksi jaringan yang rusak akibat penyakit stroke, tumor, kanker, atau jaringan lainnya. Prinsip kerja pada CT scan dengan memanfaatkan sinar X untuk membentuk citra atau gambar. Fungsi pengolahan citra yang akan ditransformasi harus fungsinya diskrit. Transformasi Fourier diskrit digunakan dalam fungsi diskrit dan hasil transformasinya juga fungsi diskrit. Transformasi Fourier dapat digunakan dalam menganalisis citra CT scan otak normal dan abnormal. Transformasi Fourier diskrit memiliki data masukan berupa matriks dan akan menghasilkan matriks data keluaran dengan ukuran yang sama di dua dimensi. Jika input fx, y, maka akan menghasilkan output f, u, v. Kemudian, fungsi diskrit dari domain spesial didefinisikan pada persamaan 1 adalah sebagai berikut. Next. Setelah diselesaikan pada persamaan 1, kemudian dilakukan transformasi dengan persamaan 2. Sehingga akan terbentuknya data bilangan kompleks, yaitu 0,042 ditambah 0,0004 imajiner. Setelahnya, dilakukan perhitungan menggunakan persamaan 3. Next. Kemudian dilakukan perhitungan nilai magnitud dengan menghitung log magnitud kuadratnya menggunakan persamaan 4. Setelahnya, dilakukan dimensi fraktal dihitung berdasarkan nilai slope menggunakan persamaan 5. Implementasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Implementasi selanjutnya adalah mengenai sistem listrik AC. Pertama-tama, sebelum masuk ke dalam materi sistem listrik AC-nya, rangkaian listrik adalah kumpulan komponen elektronika yang dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu unit yang memiliki peran dan tujuan khusus. Terdapat dua jenis rangkaian listrik yang banyak kita ketahui, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, gambar yang ada di samping sebelah kanan ini adalah rangkaian listrik
di mana R adalah resistor, L adalah untuk induktor, dan C adalah kapasitor. Nah, dalam sistem AC, arus dan tegangannya biasanya memiliki gelombang sinusoidal yang memiliki magnitudo dan fase. Bilangan kompleks digunakan untuk merepresentasikan fasor, di mana bagian real menunjukkan magnitudo dan bagian imajiner menunjukkan fase. Dengan menggunakan fungsi eksponen kompleks, di mana E pangkat J theta sama dengan cos theta ditambah J sin theta, memungkinkan konversi antara domain waktu dan domain frekuensi yang sangat memudahkan perhitungan. Nah, sebelumnya itu kan sudah disinggung mengenai J. Kenapa imajiner di dalam perhitungan sistem listrik dengan bilangan kompleks itu dilambangkan dengan J, karena dalam perhitungan biasa, I adalah arus yang mengalir dalam rangkaian dengan tegangannya VR, VL, dan VC sebagai berikut. Kemudian, perhitungan dengan persamaan arus tersebut akan cukup sulit dan memakan waktu lama dalam menghitung tegangan totalnya. Maka digunakanlah analisis kompleks, di mana 0 adalah amplitudo arus, omega adalah frekuensi sudut, dan J adalah unit imajinernya. Nah, arus bolak-balik atau AC dinyatakan dalam I sama dengan I0 dikali E pangkat J omega T. Dengan persamaan tersebut, tegangan pada L atau induktor dan C kapasitor adalah sebagai berikut. Seperti ini, VL dan VC. Kemudian tegangan totalnya adalah VR ditambah VL ditambah VC yang akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya Z. Z itu adalah impedansi kompleks atau yang dikenal juga dengan perbandingan V dan I, yaitu perbandingan tegangan dan arus, di mana Z adalah E per I, dan modulo Z-nya adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas tadi, kesimpulan yang didapat adalah yang pertama itu peran bilangan kompleks terhadap teknologi medis adalah sebagai berikut, yaitu yang mendeteksi penyakit melalui fasa citra. Pencitraan medis berkaitan dengan teknik dan proses dalam membuat citra dari tubuh manusia untuk keperluan medis dalam menemukan, memeriksa, atau mendiagnosis penyakit, seperti mendeteksi jaringan yang rusak akibat penyakit, stroke, tumor, kanker, atau jaringan lainnya. Yang kedua itu peran bilangan kompleks terhadap sistem listrik AC adalah sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang poin pertama itu representasi fasor. Arus dan tegangan AC sering direpresentasikan sebagai fasor, yang merupakan bilangan kompleks dengan magnitudo dan fase. Representasi fasor memudahkan perhitungan analisis rangkaian AC, terutama ketika bekerja dengan sinyal sinusoidal. Untuk poin kedua itu impedansi. Impedansi dalam komponen listrik seperti resistor, induktor, dan kapasitor direpresentasikan sebagai bilangan kompleks. Impedansi menggabungkan resistansi atau bagian real dan reaktansi atau bagian imajiner, memungkinkan analisis komponen yang berperilaku berbeda pada berbagai frekuensi. Dan yang terakhir pada poin ketiga itu analisis jaringan listrik. Analisis jaringan listrik AC seperti menggunakan hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan metode mesh dilakukan dalam domain kompleks. Ini memungkinkan untuk menghitung arus dan tegangan di seluruh jaringan dengan lebih efisien.
sekian materi pembahasan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok kami, kelompok 11. Selamat pagi semua. Terima kasih.